Assalamualaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah कि आज फिर Alhamdulillah bahwa hari ini kembali Jalsah Salanah Jerman satu lagi yang kita dapat lihat dan mendengar yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jalsah ini sebagaimana Hazrat Masih Maud alaihissalam telah jelaskan kita adakan adalah supaya tujuan hidup kita itu kita kenal dan kita menciptakan hubungan yang khusus dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dalam setahun 3 hari kita murni berkumpul untuk Allah dari segi ilmu, dari segi tarbiyat, dan dalam lingkungan rohani kita melewati hari-hari kita memajukan kerohanian kita. Kita sendiri yang mengintrospeksi tarbiyat kita, yang ketika kita mendengar ajaran-ajaran dan mengintrospeksi kondisi kita, bahwa apakah kita terhadap kelemahan-kelemahan kita dan apakah itu sesuai dengan ajaran yang telah diberitahukan oleh Allah dan Rasulnya, ataukah kita telah berusaha sepenuhnya untuk menyesuaikan itu dengan itu dalam lingkungan rohani ini. Dengan mendengar sabda Rasul dan firman Tuhan, kita menjadi orang yang memperoleh kemajuan dalam bidang rohani, dan kita terus berusaha untuk itu. Kadang-kadang hal-hal yang kecil dalam tarbiyat dan kerohanian itu menjadi faktor kemajuan rohani kita. Dengan tinggal di dalam satu lingkungan kita tapi di sini tidak ada ragu lagi bahwa kadang-kadang ada orang tidak mengambil faedah dari itu dan hanya datang untuk memperoleh tujuan duniawinya semata. Orang yang seperti itu, kendati mereka itu mendakwakan diri baiat di tangan Hazrat Masih Maud alaihissalam, tapi pada hakikatnya
mereka itu adalah jauh dari ajaran Masih Maud alaihi salatu wassalam. Jadi dengan doa-doa dan istighfar lewatilah hari-hari ini, yakni baik contoh yang saya berikan kendati itu cuman 1-2, tapi kadang-kadang doa kebanyakan orang pun juga akan membuat baik hati orang-orang yang tidak benar, dan lingkungan pun juga akan menjadi baik. Jadi lewatilah dengan doa-doa hari ini supaya setan untuk menjauhkan manusia dari maksudnya itu senantiasa dia berusaha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari itu, sekalian dari itu. Semua orang yang ikut serta dalam jalsah juga, dan semua sukarelawan, karyawan yang mereka tugas di berbagai bidang, dengan doa-doa dan selawat dan istighfar untuk menghindar dari godaan setan, berusahalah dapat mungkin di tempat ini jalsah jemaat Jerman mengadakan jalsahnya di tempat yang baru ini. Jadi sebagaimana di Munhim secara umum jemaat meninggalkan kesan yang baik dari tahun 25 tahun yang lalu. Dalam saat-saat itu dengan mengadakan jalsah, orang-orang penduduk di sana dan para pengurus meninggalkan kesan yang sangat baik. Lebih dari itu, kesan kini pun juga kepada para pengurus, usahalah untuk meninggalkan kesan yang baik, supaya contoh yang baik ini untuk Islam dan Ahmadiyah itu kita menjadi sarana untuk menyampaikan amanat Islam dan Ahmadiyah. Misalnya hotel-hotel di sini dalam jumlah yang besar, mereka merupakan kesempatan pertama untuk menerima tamu-tamu dari Asia, dan sebagaimana orang-orang mendapat pandangan yang salah tentang Islam kadang-kadang dari berbagai negara, sebagian negara Islam, hotel pemilik toko-toko juga ada tapi namun mereka khawatir, tapi polisi menenangkan mereka bahwa ini adalah jemaat yang penuh, yang suka keamanan, jadi tidak perlu khawatir terhadap mereka. Jadi pada hari-hari ini tidak hanya terjadi hendaknya di tempat jalsah, tapi di luar pun juga, dimanapun juga orang-orang Ahmadi tinggal, atau mereka datang dari berbagai kota, di sana pun juga secara umum juga di setiap tempat hendaknya contoh baik itu yang kita tinggalkan, yang menjadi faktor tabligh Ahmadiyah. Hendaknya contoh-contoh kalian seperti itu yang menzahirkan akan janji beat kalian. Kalau ada yang melakukan kejahatan pun juga, maka orang Ahmadi yang benar tidak akan menjawab melawan itu. Kadang-kadang ada beberapa orang sebagaimana saya telah sebutkan yang kendati mereka itu sebagai Ahmadi, pada hari-hari jalsah mereka datang untuk maksud duniawinya, dan kadang-kadang kebenciannya yang lama mereka bawa, dan terhadap satu dengan yang lain mereka melakukan gerakan-gerakan yang salah. Para pengurus wewenang, orang-orang mereka tidak akan memberikan konsesi dan hendaknya seperti itu, tapi dengan melanggarnya satu kelompok yang lain pun juga hendaknya memperlihatkan kesabaran. Dan ini kita datang untuk melewatkan hari-hari kita demi untuk Tuhan. Oleh karena itu urusan kita serahkan kepada Tuhan. Ini merupakan kebaikan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini ikut serta dalam jemaat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Jadi menghargai kebaikan ini merupakan kebaikan tugas setiap orang Ahmadi.
Hazrat Masih Maud alaihissalam yang bersabda bahwa ikut serta dalam jemaat ini dan menciptakan adalah untuk menciptakan perubahan suci. Untuk itu bangsa-bangsa sudah siap. Jadi untuk itu orang-orang Ahmadi lama pun juga hendaknya memperhatikan hal itu. Di dalam jalsa ini pun juga banyak orang-orang Ahmadi baru yang datang dari berbagai negara. Di pandangan mereka, di dalam gerakan-gerakan mereka tidak nampak keikhlasan dan kesetiaan. Jadi orang-orang Ahmadi lama mereka hendaknya berpikir untuk iman mereka, dan mereka juga harus memperlihatkan contoh yang benar. Jangan sampai bahwa bangsa-bangsa baru datang dan dengan menjadi bangsa yang orang Islam yang benar, dan mereka menjadi pewaris daripada karunia Allah, sementara orang Ahmadi lama dengan tenggelam dalam dunianya, mereka tenggelam dalam egonya, mereka jauh dari itu yang berkaitan dengan Hazrat Masih Maud alaihissalam. Jadi dengan pemahaman ini dan dengan doa ini, lewatilah hari-hari kalian. Sesudah mengingatkan akan hal yang penting ini, saya akan menyampaikan riwayat-riwayat sahabat Hazrat Masih Maud alaihissalam di hadapan kalian, yang dari mana dari riwayat saya ambil dari riwayat para sahabat, di mana ada berbagai topik juga dari yang bagaimana kecintaan mereka kepada Hazrat Masih Maud, dan bagaimana cara mereka mendengarkan nasihat-nasihat Masih Maud, dan bagaimana penerimaan tamu, dan bagaimana perlakuan para sahabat, dan bagaimana jawaban sikap para sahabat, reaksi dari para sahabat terhadap perlakuan Hazrat Masih Maud alaihissalam, sehingga di dalam kehidupan para sahabat terjadi revolusi, yang dimana dengan tarbiyat rohani Masih Maud alaihissalam, kecintaan mereka menjadi tambah lebih tinggi kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam. Sebagian peristiwa-peristiwa bagaimana cara penerimaan beliau terhadap tamu-tamu secara bersahaja, dan mereka para karyawan, para relawan pun juga harus memperhatikan itu. Sebagian para tamu mempunyai kesabaran yang tinggi, dan kadang-kadang ada topik-topik keilmiahan yang dijelaskan, ada nasihat dan di dalamnya. Jadi hendaknya dengarlah itu dengan baik. Riwayat dari Khan Sahib menjelaskan bahwa kami ada 3 orang Ahmadi, yakni saya, Ziaul Haq Sahib, dan sepupunya Said Ikramuddin Sahib, dan iparnya dari Sungra. Mereka itu pergi dari Sungra, dari lewat di Kalkuta, kami sampai di Kaldian, dan kurang lebih Oktober 1900, kurang siang kami sampai di Kadian. Pada hari itu, pada waktu sholat zuhur, Maulwi Muhammad Aslam Sahib marhum, dengan perantaraan itu Hazrat Masih Maud alaihissalam kami mulakat dengan Masih Maud. Pada waktu itu sudah salat maghrib di Masjid Mubarak. Kami bertiga dan yang lainnya pun juga yang baru datang beat di tangan Hazrat Masih Maud. Pada waktu mulakat, huzur ketika menanyakan nama saya, maka saya menyebut nama saya Ziaul Haq dengan kata-kata qaf. Jadi dengan cara yang khusus, maka huzur mengatakan Ziaul Haq. Jadi dengan suara kaf. Jadi kata qaf itu disebut dengan kata kaf. Maka pada waktu beliau mengatakan bahwa ini untuk pertama kali saya mendengar itu, bahwa kami di Panjab qaf itu disebut dengan kaf. Walhasil huzur mengatakan kepada Umar Al-Islam Sahib bahwa yang 3 ini berilah buku-buku untuk dibaca. Maka saya mengatakan Fatah Islam, Izalah Waham, itu yang saya ambil.
Saya katakan bahwa itu yang saya baca. Maka Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam menzahirkan kegembiraan beliau, dan beliau menekankan bahwa di Langgarhana siapkanlah nasi untuk mereka bertiga. Kurang lebih kami 7 hari tinggal di Kadian, dan setiap hari sudah salat maghrib kami ikut serta dalam muzakarah huzur, dan dengan kebanyakannya orang-orang jadi kadang-kadang susah untuk dekat. Kaki beliau banyak jalan dan cepat kuat, dan sudah pagi-pagi Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam kami ikut serta dalam jalan-jalan kaki, dan huzur cepat jalannya sehingga sebagian murid pada berlari. Dan Abu Said pada satu hari saya bertanya kepada huzur bahwa di masjid lingkungan kami bagaimana kami sholat. Maka huzur bertanya, apakah orang Ahmadi memberikan izin untuk sholat? Saya mengatakan bahwa dengan kami sholat di lingkungan kami, siapa yang akan melarang kami? Huzur mengatakan bahwa kalau tidak ada hambatan maka sholatlah sendiri terpisah, kalau tidak. Kami tidak mengetahui bahwa perlawanan itu sebegitu luar biasa, bahwa jangan, dan di lingkungan masjid kami jangankan diberikan izin untuk sholat dekat pun juga tidak. Kami dikatakan kami tidak tahu bahwa kami akan dikatakan dajjal, kafir dan lain-lainnya itu. Maka di awal-awal ketika orang-orang datang untuk beat, maka tidak terpikir bahwa perlawanan itu akan begitu luar biasa. Karena perlawanan pun hari ini juga, walhasil ini pun juga merupakan cara Tuhan. Dan kini di setiap tempat ada masjid. Di Jerman ada 6 masjid yang ada 4 masjid yang secara rutin, dan ada 2 masjid yang kita dianugerahi taufik oleh Allah untuk merenovasinya. Kemudian disebutkan tentang masjid yang bersahaja dari Maulwi Nizamuddin dari Sialkot, mengatakan bahwa satu kali ketika keluar dari jalsa salanah kami hazir maka huzur setelah melepaskan kami, maka ada seorang dari Multan juga, dia sudah mendapatkan izin. Dia dalam bahasa Multannya mengatakan bahwa kurang lebih cara panjang, katanya Hazrat Maikwidus, katanya beritahukanlah saya baca bacaan. Maka huzur tertawa, maka mengatakan bahwa bacalah selawat sebanyak-banyak, inilah baca bacaan. Jadi hari ini pun juga untuk kita, hari-hari ini secara khusus bacalah selawat ini sebanyak-banyaknya untuk sebagai baca-bacaan kita. Beliau mengatakan bahwa pada musim bahar kami pergi, Hazrat Masih Maud pergi ke kebun, dan kepada murid-muridnya beliau mengatakan bawalah keranjang setut, dan maka setut ditaruh di depannya, dan huzur mulai makan itu. Di waktu itu banyak para sahabat yang pada tempat itu tidak begitu banyak, dan kami pun juga agak lumayan. Pada satu kali disebutkan bahwa itu ada satu tempat dimasukkan tanah, dan di mana itu tokonya seorang dan di situ ada jalsa salanah. Maka Maulwi Burhanuddin marhum kepada teman-teman, dia dengan ceretnya yang dia angkat dengan dia memberikan minum dengan itu. Jadi coba perhatikan bagaimana cara-caranya. Maulwi Sahib marhum terus memberikan minum, dan dia berjoget sambil berjoget memberi minum kepada, dan dia mengatakan, tanyalah siapa saya dan kenapa saya berdansa. Maka teman-teman mengatakan bahwa Hazrat, katanya kasih tahulah. Maka dia mengatakan bahwa saya adalah pelayan Masih, saya segembira
saya berdansa karena gembira saya sebagai pelayan Masih. Hazrat Miamiruddin Sahib dari Gujarat menerangkan bahwa satu kali saya melaporkan kepada orang yang berhutang, beliau mengatakan bahwa banyaklah berdoa, maka orang-orang yang menulis berbagai macam urusannya dia tulis kepada kita. Mereka pada umumnya Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam itu lakukanlah 5 salat dan selawat, dan perbanyaklah selawat dan banyaklah membaca istighfar. Jadi inilah baca-bacaan saya. Jadi Allah memberikan berkat kepada saya dan saya bersih dari. Dan ketika saya datang di Kadian, maka di masjid kecil, jadi Masjid Mubarak, di mana 6 orang yang bisa berdiri di saf, dan di waktu itu saya di depan jendela ada, dan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam datang di situ. Oleh karena itu Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam datang, dan ketika Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam datang untuk sholat, maka segera saya berdiri, dan di sholat saya berdiri sebelah kiri, dan bersama itu kamar yang bersama masjid, di sana ada Masih Maud dan beberapa tamu itu yang tidak lebih dari 5 orang. Di kamar itu beliau memberikan makan orang dengan nasi, dan semua nubuatan itu sempurna di hadapan saya dan menjadi saksi. Dan saya memberitahukan bahwa ketika jalsa mengenai tahun, maka saya pun juga ada di situ, dan yang menghadap ke timur di bawahnya itu ada jalsa, dan di depan papan itu beliau ceramah. Menurut saya orang yang ikut serta dalam jalsa itu 300 atau 400 orang atau kurang lebihnya. Sesudah itu saya melihat jemaat ini maju, dan waktu itu sudah tiba, dan ketika jalsa pada waktu bulan Desember, maka pada waktu itu sudah banyak sekali. Satu kali datang untuk makan, maka satu kali Hazrat Masih Maud alaihissalam menyerintahkan, dan rumah yang jalan yang menuju ke, dan pada waktu itu orang-orang di berbagai tempat itu diberi makan, dan di sana orang pada waktu itu pintu saya lapar, saya pergi ke tempat itu, namun saya tidak diberi izin, dan saya kembali dalam keadaan lapar. Maka pada malam hari Masih Maud mendapat ilham, ya ayyuhal nabiyyu atimul ja'i wal muqtar. Jadi dan ada atimul ja'i wal muqtar, itu ilhamnya, yakni wahai Nabi, berilah makan kepada orang yang lapar dan orang-orang yang memerlukan. Maka pada pagi hari bagaimana keadaan makan? Jadi orang di kabupaten lain dipanggil, maka di hadapan saya Hazrat Masih Maud bersabda bahwa bukalah, bahwa siapa yang datang kasihlah makan. Hakim Abdus Samad Sahib juga menerangkan riwayatnya, ada riwayat di sini. Yang merupakan anak dari Abdus Samad dari Delhi. Beliau mengatakan bahwa saya hadir pada tahun 1907 di Kadian, dan sesudah asar ketika pergi ke Langgarhana untuk makan, maka ada orang yang berdiri depan pintu, saya pun berdiri. Dan ketika pintu dibuka, ada seorang anak itu, dia berdiri di pintu. Sesudah pada waktu sholat asar, ketika kami pergi ke Langgarhana makan, sapun orang-orang ingin masuk, ketika membuka pintu, maka seorang anak itu menutup pintu, maka orang itu kembali dengan malu. Kemudian setelah itu saya kembali, maka waktu itu pintu terbuka, maka waktu pagi diketahui bahwa Hazrat Masih Maud datang, maka saya berdiri di mesin barak, maka dari atas Masih Maud datang banyak orang,
maka Hazrat Masih Maud bersabda bahwa kemarin ada sesuatu yang terjadi, ada bertengkar kemarin. Saya tidak begitu ingat. Hazrat Masih Khalifah awal mengatakan bahwa saya mengetahui bahwa akibat dari kesalahan orang yang pengatur, ada beberapa orang masuk, maka ada anak yang mendorong pintu. Jadi orang-orang pun marah, pergi ke tempatnya masing-masing. Maka ada yang makan, ada yang tidak makan. Maka Hazrat Masih Maud mengatakan akibat gerakan-gerakan dari kesalahan itu hendaknya malu, dan orang itu adalah sangat yang suaranya didengar oleh langit. Malam saya diberikan wahyu oleh Allah yang sebelumnya tidak pernah ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu atimul ja'i wal mu'tar, bahwa hai orang-orang nabi, berilah makan kepada orang yang membutuhkan. Kata-kata ini adalah untuk menyempurnakan. Saya saat ini saya tidak jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kedudukan dan telah, ini bukan hal yang biasa, yakni ya ayuhan nabiyyu. Jadi ini merupakan hal yang akan sempurna, dan itu sempurna. Kini saya memahami bahwa maksudnya adalah bahwa akan tiba satu saat di mana orang-orang berusaha menjatuhkan Hazrat Masih Maud, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala beliau adalah nabi yang sempurna. Jadi ini peristiwa jalsah. Pada waktu itu jalsah di tempat di mana Sayyidah Maryam Begum tinggal, dan Hazrat Mas Basir pun berhadapan di situ. Jadi satu kali saya telah memberikan khutbah mengenai ini, bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam adalah nabi, dan orang-orang yang ada salah paham dan atau dia pengecut, dia memperlihatkan kemunafikan di depan orang dan menzahirkan itu, hendaknya senantiasa ingat bahwa Hazrat Allah Subhanahu wa taala memanggil beliau sebagai nabi, dan dengan karunia Allah beliau adalah nabi, tapi sebagai nabi yang tidak membawa syariat, dan beliau sebagai nabi yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepenuh hati. Ditulis bahwa saya ingat bahwa orang-orang yang didorong sehingga kembali, mereka itu nangis, dan dari lidahnya keluar bahasa bahwa wahai Tuhan, kami datang bukan untuk makan, bahkan untuk menyempurnakan perintah. Kami datang untuk menyempurnakan perintah Engkau di hadapan rumah Masih-Mu. Jadi hendaknya para tamu harus memperlihatkan akhlak yang baik. Chaudhry Abdul Aziz Sahib di Salanah Jalsah mengenai hayat tayyibah, saya hadir waktu itu. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam datang dari tangga itu yang keluar, yang di hadapan Masjid Mubarak. Maka Huzur dan Hazrat Maulwi Nuruddin beliau panggil, bahwa malam yang datang telat mereka tidak dapat makan dan mereka lapar. Seruannya itu sampai ke aras ilahi. Maka Hazrat Masih Maud bersabda, ya, yang katanya mereka itu ada kekurangan untuk menyampaikan makanan. Ada dibuat komite 3-4 orang supaya ada orang yang mengurus pada malam hari supaya teman-teman jangan menderita. Jadi Mia Data Allah Sahib, Mia Khair Masih, beliau itu dari Gazian 1903 atau 4 saya datang pergi ke Kadian. Jadi pada waktu itu Langgarhana berjalan, jadi lagi langgar terbuka, dan jadi ini merupakan hak orang umum, ada yang tidak umum. Jadi dalam niat saya itu ada perbedaan. Jadi siapa yang madi maut itu dia sebagai hakim adil, tapi di dalam Langgarhana ini ada pamer yang membedakan antara tamu khusus dengan tidak ada kesamaan.
Maka pada waktu pagi saya pergi ke Masjid Mubarak, maka Hazrat Masih Maud datang sebelum azan. Maka begitu datang beliau mengatakan bahwa di mana Maulwi Nuruddin? Maka Hazrat Maulwi Nuruddin mengatakan saya hazir. Maka Hazrat Masih Maud bersabda bahwa pada malam hari Allah beritahukan kepada saya bahwa Langgarhana kamu tidak diterima di depan Tuhan karena pada malam hari ada pamer di Langgarhana. Jadi siapa yang bekerja di Langgarhana hendaknya mereka itu dikeluarkan, dan mereka itu sampai 6 bulan mereka dikeluarkan. Jadi sedemikian rupa Masih Maud kerasnya. Jadi orang yang membedakan tamu, mereka itu hendaknya dikeluarkan dari pekerjaannya sampai 6 bulan mereka dikeluarkan dari kadian. Dan mereka dipilih, orang yang dipilih adalah yang berfitrat baik, yang saleh, dan bersabda bahwa jadi makanan pagi itu dibuat di bawah dan pembuatan roti di bawah rumah saya, dan saya pada waktu pagi mungkin dia buruk sangka bahwa ada ria di situ. Maka pada waktu sholat fajar saya beristighfar di hadapan Tuhan bahwa setelah berburuk sangka maafkanlah saya. Jadi keramat, saya melihat kekeramatan Hazrat Aqdas. Jadi buruk sangka yang akan membawa kepada hal yang jauh. Tapi Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dia beri petunjuk maka dia segera memberi supaya buruk sangka itu menjadi jauh. Jadi hendaknya berjauh supaya manusia banyak beristighfar supaya jauh dari buruk sangka. Kadang-kadang dengan kesalahan satu orang jangan dianggap semua pengurus itu yang salah. Kemudian ada satu riwayat Maulwi Burhanuddin dari Jhelum. Jadi yang berkenaan dengan itu, beliau mengatakan ketika Barahin Ahmadiyah ditulis oleh Masih Maud, maka Masih Maud mengatakan bahwa saya menulis riwayat ini, maka saya membaca kitab itu, maka saya berpikir bahwa orang ini akan terjadi sesuatu dan akan memperoleh kedudukan tinggi. Oleh karena itu saya melihat itu, dan saya datang untuk berjumpa dengan dia di Kadian. Saya mendengar bahwa beliau pergi ke Hoshiarpur, berkali-kali datang susah. Oleh karena itu saya pergi ke Hoshiarpur, maka saya menanyakan alamatnya, maka seorang memberitahukan bahwa janggutnya adalah putih. Dia mungkin kembali. Tanyakanlah dia di jalan. Maka kami sampai di sungai, maka perahu kami maka kami tidak bisa menanyakan. Dan ketika sampai di waktu itu jumpa dengan Mirza, dan Huzur mendapat wahyu dalam bahasa Inggris beliau supaya berjumpa. Dan saya berjumpa di jalan bahwa di mana Mirza Sahib, dia mengatakan carilah di kota. Maka tidak mengetahui bahwa tidak. Akhirnya saya menanya dan sampai di rumahnya, dan saya mengetok pintu. Hadim pelayan datang, dan siapa? Saya mengatakan Burhanuddin dari Jhelum datang untuk berjumpa dengan Mirza Sahib. Tunggulah, saya minta izin. Dan ketika menanyakan, maka beliau dapat wahyu dalam bahwa di mana kamu datang itu sudah sampai, dan kini jangan pergi dari sini. Hadim itu mengatakan bahwa saya tidak ada kesempatan. Kemudian kasih tahu bahwa Hadim itu ketika memberitahukan, maka saya katakan bahwa rumah saya jauh. Saya duduk di sini. Kalau ada kesempatan, maka kalau ada kesempatan Masih Maud akan datang. Dan ketika Hazrat Hadim itu datang kepada Masih Maud, maka beliau yang wahyu dalam bahasa, maka tamu yang datang, maka hendaknya dilayani. Maka Masih Maud mengatakan cepatlah buka pintu. Maka ketika itu Masih Maud berjumpa dengan saya dengan sangat ramah, dan beliau mengatakan saya mendapat wahyu dari tamu bahwa jangan pergi dari sini. Dan jadi Allah memberikan kedudukan yang tinggi. Hazrat Misri Allah Data Sahib, Kada Sadruddin Sahib,
dari Sakna dari Zilagudaspur, Hazrat saya bersabda bahwa teman kita kalau dia datang maka demi untuk dia terimalah, layanilah dia. Jadi ada seorang petani datang ke Kadian pada waktu subuh. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam bertanya kepada dapur, berilah makan. Maka katanya ada roti yang sudah kering. Tidak apa, kata Huzur, bawalah itu. Dan ketika siapa yang datang kasihlah makan. Jadi roti kering nggak apa-apa, maka dibawa roti yang basi kering itu. Dan kami pun juga makan tamu-tamu itu. Jadi kurang lebih tamu-tamu itu datang kepada kampungnya, kembali kepada kampungnya, makan yang kering itu sunat Nabi, yang basi. Jadi kadang-kadang orang itu marah, dia dikata, kenapa katanya roti yang kering? Kadang-kadang roti yang dibuat pakai mesin itu kering, basi, tapi salan yang basi, jangan maksudnya diberikan salan yang basi. Hazrat Muhammad Ali dari Jalandhar, Maulwi Gulam Sahib, bahwa dalam jalsa salana di 1906 di depan rumah pada waktu itu di mana Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ada seorang akibat dari tempat kesempit, maka orang-orang pun berdiri di atas rumah untuk sholat. Maka orang-orang Hindu itu mulai mencaci maki orang yang sholat itu. Maka Hazrat Masih Maud setelah selesai sholat menyuruh jemaat untuk bersabar dan melarangnya untuk pergi ke atas atap. Dan kemudian dibuat tembok di situ, dan kemudian dibuat penghalang supaya jangan orang pergi ke atas ke atas loteng itu. Kemudian jemaat membeli tempat itu, dan apa yang di atas atap itu, rumah itu dibeli. Dan semua bagian itu termasuk bagian masjid, dan di bagian itu ada 2.000 atau 2.500 orang bisa sholat di masjid. Hazrat Srak Muhammad Sahib radhiyallahu taala anhu Kari, beliau mengatakan satu kali beliau Masih Maud ceramah panjang di Masjid Aqsa. Pada waktu zuhur saya duduk di bagian utara, maka ada seorang yang penentang yang dimana begitu ketika Huzur ceramah dia mengatakan, menggoyang-goyangkan kepalanya dan selalu mengatakan subhanallah subhanallah, dan bersama itu dia mengatakan bahwa saya tidak akan menentang Huzur. Apapun yang dikatakan itu adalah benar. 3-4 hari saya berjumpa dengan dia dan bertanya bahwa beritahukanlah apa pendapat Tuhan. Saya tidak tahu bahwa pada saat itu apa yang dikatakan Huzur itu benar. Jadi kini tidak. Jadi siapa yang Tuhan beri petunjuk, dia akan mendapat petunjuk. Hazrat Maulwi Bakapuri mengatakan bahwa saya terpikir oleh saya bahwa saya orang yang dia datang di Kadian, bahwa bagaimana diuji orang-orang Kadian ini. Dia caranya adalah bahwa dia melihat seorang alim dan dia melihat orang alim dan dia mendapatkan akhlak Hazrat, dia melihat Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam dan tidak ada perbandingannya akhlaknya, itu dia adalah lautan. Maka di sini bagaimana perhatikan keadaan akhlak umum orang-orang di sana. Jadi saya untuk menguji itu saya pergi ke dapur umum yang ada di dekat rumah Khalifah awal.
di sana ada periuk kecil, di mana ada salam di dalamnya, melalui sorba di sana. Saya minta makanan ke Najmuddin, maka saya diberikan roti dan dal. Saya mengatakan saya tidak makan dal, berilah daging. Maka dal itu diambil, lalu dia memberikan daging. Namun tidak, saya katakan biarkanlah dal itu. Maka daging itu diambil lalu dikasih dal. Jadi kemudian, dan daging maksud saya adalah bahwa supaya melihat akhlak daripada sukarelawan itu. Tapi karena saya bukan maksud saya itu senang daging atau dengan apakah saya hanya ingin lihat apakah dia marah diulang-ulang begitu. Maka saya duduk di situ dan saya mulai berbicara dengan berbagai orang di situ, dan setiap pengurus itu mengingatkan kita kepada Tuhan. Jadi orang-orang langgar itu semua perucapannya itu, apapun karyawan di situ, setiap perkataannya adalah mengingatkan kita kepada Tuhan. Dari itu pun hati saya sangat terkesan. Jadi inilah kebaikan yang Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam tanamkan. Jadi beliau ciptakan kepada orang yang tinggal dengan beliau. Hari kedua saya mendengar suara orang membaca Al-Quran, dan pada waktu pagi saya melihat anak-anak kecil itu sholat, dan pemandangan ini sangat cantik sekali. Jadi inilah pemandangan yang pada hari-hari jalsa juga hendaknya nampak. Dan para karyawan pun juga secara khusus hendaknya mencatat bahwa setiap perkataannya hendaknya yang menzahirkan bahwa dia itu adalah beat di tangan Hazrat Masih Maud. Hendaknya setiap amalnya itu mencerminkan itu. Dan kemudian hal-hal ini hendaknya terus berlanjut. Salat pun juga, dan membaca tilawat juga, dan tidak hanya 3 hari ini, bahkan sampai di rumah pun juga harus diteruskan. Hazrat Munshi Alam Sahib, satu kali saya pergi ke Lahore dari Kadian, karena di Kadian saya menulis surat tiap hari kepada Hazrat Masih Maud. Oleh karena itu Hazrat Masih Maud sangat mencintai saya, dan ketika saya pergi ke Lahore maka saya berjumpa. Kadang-kadang beliau manggil dan kadang-kadang beliau keluar. Satu kali saya pergi ke Kadian, maka Huzur pergi ke Masjid Mubarak dan bersabda bahwa duduklah di sini, saya akan bawa makanan. Maka saya duduk di dekat jendela, maka Huzur pergi ke dalam, maka 15-20 menit beliau membawa tempat, dan beliau mengatakan bahwa kini saya suruh masak untuk Tuhan. Dan memang Huzur agak sibuk, dan saya mendapat makanan dari tangan suci Hazrat Masih Maud, dan saya bersyukur pada Allah. Dan pada malam hari Huzur mengatakan bahwa tidurlah di sini. Maka saya pun juga saya duduk sendiri di kamar dekat jendela, namun saya tidak bisa tidur, dan saya terus berdoa, dan terpikir di hati saya bahwa jangan-jangan saya tidur di sini saya lalai, dan saya tidak secara rohani tidak mengetahui bahwa saya tidur. Maka saya karena takut itu terus baca selawat dan terus berdoa. Dan ketika jam 4 maka Huzur datang, dan Huzur mengatakan, Tuhan bangunlah, sholat sudah tiba. Saya sebelumnya sudah bangun dan saya datang di Masjid Mubarak. Maka waktu itu azan dan Hazrat Masih Maud datang. Hazrat Mia Wazir Khan Sahib, bapak daripada Walid Mia, pada satu hari katanya pada tahun 1896 Hazrat Masih Maud
Hazrat Maulwi Nuruddin Sahib dan Maulwi Abdul Karim, Maulwi Ahsan Sahib dan beberapa teman itu di mana ada saya di mana sedang makan. Pada waktu makan ada kima dan kerele daging cincang. Hazrat Masih Maud membagi-bagi itu, ada tersisa 2 dan saya tidak diberikan. Maka terpikir di hati saya bahwa kenapa saya tidak diberikan, orang-orang yang besar diberikan tapi saya tidak diberikan. Maka Hazrat Masih Maud mengangkat 2 kerele pria itu dan memberikan kepada saya. Beliau mengatakan, makanlah dua-duanya. Maka jadi ini terpikir oleh orang ini, dan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam sesuai dengan pikirannya itu, sesuai dengan keinginannya itu, apapun yang buruk sangka itu segera beliau untuk menjauhkan buruk sangka itu. Hazrat Mia Abdurrahman Sahib satu kali Huzur pergi ke Gudaspur dan Huzur tinggal di sana. Jadi kebiasaan saya adalah bahwa saya tidak makan sebelumnya, bahkan ketika Huzur makan maka baru saya makan. Jadi semuanya itu saya kirim dan kepada beliau kirim. Jadi saya tidak mengeluarkan untuk diri, semuanya dikirim. Satu kali saya kepada Hafiz Ali marhum saya tekankan bahwa bawalah makanan saya, tapi Haja Kamaluddin waktu itu dan ada teman lain semua makanan itu dimakan dan tidak mensisakan untuk saya. Maka saya marah kepada Hafiz Sahib dan saya tidur begitu saja. Pada waktu pagi Huzur memanggil bahwa apakah makanan itu siap. Maka Hafiz Ali Sahib mengatakan kepada Huzur bahwa kini orang yang memasak itu belum bangun, dan dia marah kepada kita. Dan Huzur manggil dari jendela, dan jendela ada 4 segi dan itu di depan dapur, dan saya tidak manggil. Maka Hazrat Masih Maud memanggil namun saya tidak menjawab. Maka Huzur memanggil, maka saya tidak menjawab. Maka Huzur sendiri datang dan mengatakan bahwa apa yang terjadi, bagaimana kamu menyiapkan makanan. Maka Hafiz Hamid saya mengatakan bahwa Huzur dia marah dari malam karena sesudah makan, jadi saya karena makanan tidak tersisa, oleh karena itu saya tidak bisa beri dia. Maka Huzur mengatakan bahwa berilah dia duluan. Maka dia mengatakan bahwa Hafiz Hamid Sali dia tidak mengambil duluan. Maka Huzur mengatakan kepada Hafiz Said bahwa bawalah 1 kilo susu untuk dia. Mendengar itu saya tidur sambil mendengar, dan saya segera bangun dan mengatakan bahwa siapkanlah makanannya, akan siap dalam jangka setengah jam. Maka sudah itu disiapkan makanan, dan ketika sampai makan ke Huzur maka saya pun juga pergi ke tempat duduk itu. Dia kan bahwa apa yang telah kamu lakukan terhadap orang itu. Dia mengatakan bahwa ketika saya pergi, maka Huzur mengatakan apa yang kamu telah jadikan kemarin kamu cepat masak. Dia karena Huzur sendiri, maka saya katakan kepada Huzur bahwa pada dasarnya yang dimasak itu adalah daging yang kosong. Dan pada waktu itu, pada waktu ketika beliau mengatakan bahwa ketika saya dengan cepat memasukkan sayur, maka Huzur Hazrat Syekh Mustaq Hussain Said Gul dari Gujranwala, beliau mengatakan pada tahun 1901 peristiwanya itu pada waktu jalsa Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam datang ke Masjid Mubarak. Pada waktu itu salat zuhur, dan salat itu dijamak pada saat itu. Huzur sudah salat, beliau ceramah, maka seorang datang dari luar dan dia meloncat dari orang-orang dan dekat dengan Huzur, dan ketika dia meloncat dari orang-orang dan datang ke depan, maka dengan usahanya ada kepala topinya orang jatuh, pagrinya jatuh, dan Huzur melaporkan ke Huzur, dan Huzur berdiri mendengar itu, dan dari jendela beliau
memanggil Maulana Nuruddin, dan beliau mengatakan di jendela, dan beliau masuk. Maulwi kembali berdiri dan ceramah, dan ceramah itu 15 menit, 10-15 menit, dan kata-katanya saya masih ingat. Huzur bersabda bahwa Hazrat Khalifah awal mengatakan bahwa lihatlah bahwa saya ingin memperdengarkan sesuatu yang mengerikan. Tidak, bahkan itu saya diperintahkan, bahkan saya diperintahkan oleh Masih Maud bahwa saya sampaikan kepada kalian, saya beritahukan kepada kalian bahwa hari ini imam kita tengah berdoa bahwa orang kering akan dipatahkan. Maka di hadapan bahwa saya berdoa supaya ranting yang kering itu dipotong. Jadi orang yang ingin kuat dalam imannya, jadi orang yang tidak kuat imannya akan putus. Jadi ini pun juga Hazrat Masih Maud bersabda bahwa jika kamu dengan meloncati orang, kamu tidak bisa mendekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Jadi kalau kamu loncat sehingga kepala orang itu jatuh, tapi orang jatuh, kamu tidak akan bisa dekat dengan Tuhan. Jadi tidak bisa memperoleh kedekatan dengan menyakiti orang, karena kedekatan itu dengan karunia Tuhan, carilah itu. Jadi sebagian orang saya lihat bahwa orang yang terdidik pun juga dia berusaha untuk ke depan, Jadi hendaknya hati-hati di mana tempat didapatkan, itu hendaknya duduk di situ, jangan menjadi menyakiti orang lain. Karena di jalsa banyak orang, jadi orang yang datang sebelumnya duduklah di depan supaya orang yang datang di belakang pun juga bisa duduk serta. Jadi di mana ada tempat kosong itu penuhi dulu. Hazrat Mir Ghulam Ahmad Sahib dari Narwal, dari Kuala Muharram, beliau mengatakan bahwa jalsa 1904 beliau hadir, jadi dari Sakna Banu, jadi ada beberapa orang yang hadir, Sakna Manggola, dan semua orang-orang ini pada waktu malam datang. Dan di malam hari beliau turun di Betala dan melewatkan malamnya juga di situ. Maka pagi hari mereka sampai di Kadian. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam duduk di dalam, dan Hazrat di depan. Jadi itulah yang tadinya menjadi tempat tamu. Beliau berceramah mengenai surat Baqarah dan surat Dahar, tentang nafsu amarah dan nafsu lawamah, dan juga penjelasan mengenai nafsu mutmainnah. Yakni nafsu amarah adalah ketika manusia itu melakukan dosa maka itulah nafsu amarah. Dan nafsu lawamah menekan kepada kebaikan dan juga keburukan dan kebaikan juga. Dan kadang-kadang di antara nafsu ini dia kadang-kadang dosa yang kuasa dan kadang-kadang kebaikan. Ketika kebaikan itu mendominasi dan dosa itu berlari, maka itu diperoleh nafsu mutmainnah. Manusia tidak melakukan dosa, tapi dia senantiasa berada dengan kebaikan, maka pada cara itu dia mendapat nafsu mutmainnah. Jadi yang selalu mendorong kepada keburukan, yang selalu berkelahi, kadang ini pergi, itu adalah nafsu amarah. Kemudian bersabda bahwa sudah itu innal abrara lafi yasrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Itu yang beliau tilawatkan, bahwa orang yang saleh, hamba Allah itu, mereka akan diberikan gelas-gelas yang dimana ada rasa kafur di dalamnya. Yakni setelah tilawat itu beliau mengatakan bahwa sesudah tilawat itu bahwa sebagaimana minuman kafuri memberikan itu akan memperoleh ketenangan kalau itu diminum. Jadi beliau meminum itu wayus kauna fiha kasan kana mizajuha zanjabila, dan di dalamnya akan diberikan minum di mana
zanjabil dicampurkan di dalamnya. Bersabda bahwa sebagaimana zanjabil itu lezat, maka seperti itu pula lah nafsu mutmainnah, ketika mendapat nafsu mutmainnah akan didapatkan kelezatan rohani, kebaikan, dan tidak ada kepikiran untuk berbuat keburukan. Jadi Hazrat Masih, jadi sabda-sabda bagaimana mereka para sahabat itu mendengar sabda-sabda Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam, dan bagaimana mereka menghafalnya dan bagaimana menjelaskan kepada orang lain sehingga orang lain pun juga menjadi paham. Jadi dengan pemahaman ini orang yang jalsa di dalam orang yang datang ke dalam jalsa ini hendaknya mendengar ceramah-ceramah dan hendaknya mengambil berkat rohani, dan hendaknya ingat juga supaya selanjutnya dengan rohani ini kita pun juga dapat memberikan kepada orang lain. Hazrat Dr. Muhammadin Sahib dari Banu, beliau adalah pimpinan hospital. Saya ingat bahwa pada waktu 1905 dengan perantaraan surat saya beat di tangan Masih Maud. Di beat langsung adalah bulan Desember 1905 dengan perantaraan April, waktu itu dengan perantaraan surat. Dari waktu umur saya 20 tahun dan saya adalah sebagai sekolah di medical. Sesudah beat banyak orang-orang, maka ada pagar yang disebarkan, dibentangkan, orang pun beat. Maka satu orang yang beat Syekh Tamur, dia beat sebelumnya, namun bersama kami dia beat. Hazrat tangan Syekh di tangan Huzur dan tangan saya ada di tangan Syekh, dan Huzur mengulangi beat itu, dan semua kami yang beat mengulangi semua itu. Dan sudah beat, Hazrat Masih Maud berdoa. Pada waktu penutupan jalsa 5 dokter ini, maka kami minta izin untuk kembali. Maka Huzur mengatakan tunggu, risalah al-wasiat yang sudah diterbitkan itu masih basah, kami diberikan kopinya. Maka kami kembali, maka kami membawa risalah al-wasiat itu, dan di rumah sakit Medical College itu saya pun juga ikut serta pada waktu 1906 bahwa ada demo di situ, ada orang-orang Ahmadi pun ikut di sana, mahasiswa Ahmadi. Maka Huzur mendengar, maka Huzur menekankan kepada kami bahwa dalam gerakan-gerakan seperti itu janganlah ikut serta, itu bertentangan dengan Islam dan bertentangan dengan tradisi jemaat. Oleh karena itu semua kalian itu minta maaf kepada prinsipal, dan prinsipal juga ditulis surat kepada, dan dia minta izin merekomendasi bahwa berilah maaf kepada mahasiswa-mahasiswa. Maka kami berlima minta maaf kepada prinsipal dan Pasabar Lahore itu dengan 5 pemuda, ada unwan topik mengenai 5 pengikut Masih, dan dia ada orang yang keberatan, tapi ada berapa anak pun juga. Maka Huzur mengatakan banyak surat, tapi pada Perang Dunia Kedua itu jadi hilang. Walhasil mengenai demo itu apa pendirian kita itu saya sudah jelaskan mengenai itu. Codi Guram Rasul Basra dari Sargoda mengatakan bahwa pada waktu 1907 peristiwa jalsa salana, pada waktu Jumat malam Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam pergi jalan-jalan waktu pagi. Biasaan pada waktu itu adalah ketika ramai, maka orang-orang membuat lingkaran di sekeliling beliau, dan mereka orang jalan. Maka saya pun juga membuat itu. Maka saya dengan teman-teman Maulwi Gulam, Amir Gulam dari Sumali, dan Chaudhry Mia Khan Sahib Gundul, dan Chaudhry Muhammad Khan Said marhum,
Saya bertanya bahwa kalau Tuhan beri taufik bahwa ketika Tuhan keluar maka kami akan mengelilingi kalian dengan supaya kami bisa melihat huzur dengan benar. Ketika selesai sholat fajar maka semua orang duduk menunggu huzur di pasar. Memang tidak diketahui sepenuhnya bahwa bagaimana huzur keluar, tapi sebagaimana ada suara sedikit saja maka beliau pergi jalan-jalan, maka orang-orang pun pergi ke sana untuk mengajar huzur. Maka dapat diketahui bahwa huzur pergi ke arah utara dan beliau keluar dan kami yang menunggu dan huzur. Dan ketika huzur lewat di pasar, maka pada saat itu kami mengikuti beliau dengan membuat lingkaran. Maka kami siap-siap. Apa yang kami lihat bahwa banyak sekali orang-orang ribut, itu banyak orang di keramaian itu telah menghancurkan keinginan kami, dan keramaian itu menginjak-injak kami, dan kami bawalah kursi untuk Masih Maud. Baru mengatakan sebelumnya pun juga bahwa orang-orang memberitahukan kepada saya bahwa orang-orang akan banyak datang kepada saya dan takina. Jadi sampai capek menerima. Jadi bagaimana wahyu itu menjadi sempurna, bahwa di negara ini banyak orang-orang yang datang. Ini merupakan wahyu dalam bahasa Arab yang beliau ini Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam menjelaskan. Hazrat Maulwi Muhammadin Sahib, Maulwi Han Sahib mengatakan bahwa saya mendengar Hazrat Masih Maud ceramah bahwa waktu tidak jadi ketika ingin beliau mengumumkan waktu itu jalsa di rumah Mia Bashir, beliau turun dari tangga yang di mana ada, dan beliau memerintahkan untuk mewakafkan hidup. Pada waktu itu menganjurkan untuk mewakafkan diri di Masjid Aqsa. Beliau duduk ceramah, dan beliau berceramah bahwa setiap orang yang datang di sini itu adalah merupakan tanda saya. Dan pada saat itu orang yang duduk itu datang dari berbagai negara. Ini pun juga merupakan tanda Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, dan tanda Hazrat Masih Maud. Untuk membuktikan itu kita harus menciptakan perubahan suci dalam diri kita, yang untuk mana Hazrat Masih Maud dibangkitkan. Di dalam ceramah Hazrat huzur lanjut terus menerus, kemudian ada tinggi kemudian rendah. Kadang-kadang beliau menekankan satu kata-kata. Jadi bukan merupakan kebiasaan beliau. Beliau membaca Al-Quran dengan sederhana dan tidak mengisyaratkan dengan tangan. Beliau berdiri untuk menggunakan memegang tongkat, dan ceramah beliau sangat ceramah dengan santai, dan seorang mesin yang berjalan, yang berjalan dengan santainya. Hazrat Sufi Nabi Bahas meriwayatkan bahwa pada tanggal 27 Desember di mana jumlah orang 80, saya pun hadir juga di situ, dan pada waktu jam 10 ketika diberitahukan bahwa di Masjid Aqsa supaya datang di sana, maka saya pun juga sampai di situ. Maka sangat mujur sekali saya, Tuhan telah memberikan taufik saya berjumpa, saya diberikan taufik untuk masuk, dan inilah yang telah ditakdirkan Tuhan pada waktu itu. Sudah itu Hazrat Masih Maud datang, dan melalui Abdul Karim Sahib itu ditetapkan untuk membaca Asmani Faislah. Tapi ini merupakan hal yang unik untuk saya, karena saya melihat pakaian Masih Maudat, itulah wajah yang pada waktu saya masih muda melihat. Dari orang-orang mendengar dengan sangat perhatian, mendengar Asmani Faislah, dan saya dalam pikiran saya merenungkan, dan saya memutuskan bahwa inilah wajah rohani yang saya lihat dalam mimpi. Dan
Hazrat Sayyid Zaidul Abidin meriwayatkan bahwa di mana Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam berilham mengenai wafat beliau, dan ini peristiwa bahwa jalsa selandia diadakan di Masjid Aqsa. Maka setelah jalsa beliau menjelaskan surat Fatihah, dan tentang abudiyat artinya itu beliau jelaskan artinya. Dan jadi manakala dalam arti yang benar terwarnai dengan abudiyat, maka kondisinya akan seperti besi yang dibakar yang menyatu dengan api. Seperti itulah dia akan menjadi menyatu dengan sifat Allah. Sebagaimana besi tidak menjadi api, tapi secara sementara terlahir kondisi api di dalamnya. Oleh karena itu dalam arti yang hakiki manusia itu, tapi di dalamnya sifat-sifat Allah yang bekerja. Begitu juga kadang-kadang keinginannya pun tidak, bahkan itu sesuai dengan keinginan Allah. Setiap gerakannya itu adalah merupakan gerakan Allah. Jadi seperti mencari ubudiyat yang seperti itu, kita hendaknya setiap orang abdi berusaha untuk mencari itu, dan inilah tanda daripada mukmin yang hakiki. Dan untuk inilah Hazrat Masih Maud datang kemari. Hazrat Maulwi Ibrahim Sayyid Bakapuri meriwayatkan bahwa ada pada waktu 1906 beliau menyebutkan tentang kewafatan beliau bahwa kematian saya kini dekat, dan ketika saya melihat kondisi jemaat saya, maka saya adalah sedih seperti seorang ibu yang 2-3 hari anaknya yang itu akan meninggal. Jadi saya yakin sepenuhnya bahwa dia tidak akan menyia-nyiakan jemaat saya. Ini adalah tanda ketentraman. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan janjinya, dan jemaat Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam tiap hari bertambah, dan tidak cukup hanya bertambah dalam jumlah saja, tapi kita harus berpikir untuk dan kita pun juga harus berusaha untuk maju. Dan kita di dalam iman kita, dalam iman generasi kita pun juga untuk menjaga itu, kita setiap saat hendaknya senantiasa berusaha, dan supaya iman kita tidak hanya terbatas, bahkan kepada generasi kita pun juga dapat kita dan kita perlihatkan contoh yang baik untuk itu, supaya dengan doa-doa Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam kita terus memperoleh berkat, dan kita dapat menjauhkan semua kesedihan-kesedihan beliau. Dan inilah hal-hal yang akan dalam ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan kita. Dan di peristiwa para sahabat yang saya terangkan ini maksudnya adalah supaya kita ada contoh-contoh di hadapan kita, dan dari berbagai perantara kita dapat mengetahui bahwa bagaimana mereka itu memperzahirkan kecintaan mereka kepada Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, dan bagaimana hubungan mereka dengan Masih Maud, dan apa revolusi rohani yang mereka. Mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita bahwa kita dalam iman kita terus maju, dan jangan pernah kita melakukan gerakan-gerakan yang menjadi faktor kemalahan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.